Ini kami katakan ya. Ribuan tamu Pak sudah beredar Pak ya tamu yang masuk. Yang kedua Bu, banyak Pak tamu oplosan kaki ya. Nah ini Pak itu semuanya. Yang ketiga Pak, banyak tamu yang bocor ya. Ibu izin Pak, pesan kami gini. Bagaimana cara melihat tamu yang asli? Bila mana Bapak Ibu isi gas, terpenting satu Pak, jangan melihat warnanya bagus ya. Jangan melihat itu catnya mulus, hati-hati Pak ya. Karena itu kalau kita begitu ya, kamu yang berkarat ya, ini begini ya. Hati-hati Pak. Bu, yang bagus Pak, yang mulus atau yang palsu itu hati-hati ya. Jadi tamu asli yang pertama Pak, tamu itu Bu selalu berkarat Pak. Itu kalau yang asli ya. Jadi kalau itu nyuruh suami isi gas, dapat yang berkarat, insya Allah tamu itu asli Pak ya gitu ya. Gimana Bu? Ya, yang pertama itu. Yang kedua Pak, ciri tamu asli Pak ya. Yang pertama itu lihat dari warnanya Pak. Kalau yang asli itu agak hijau gelap, itu kalau yang asli Pak. Gimana kalau yang palsu? Terang, glowing, kinclong, itu kalau yang palsu. Ya, dari Pak. Dari Pak, sifat yang glowing, yang palsu hati-hati ya. Jadi tamu asli Pak itu yang pertama ya begitu ya. Nah, terpenting Bapak Ibu apa Pak? Cara pilih tamu yang benar Pak. Kalau yang asli Pak ya. Yang pertama Pak, ada dua langkah. Ibu perhatikan. Yang pertama izin Pak, ini kan dulu ya. Izin Bu. Ibu cukup Pak lihat di sini Pak. Izin Bu. Bersih ya, izin bersih Pak. Bila mana Bu sini Pak, adalah pertamina Pak. Insya Allah Bu, tamu ini asli. Silakan Ibu gunakan. Silakan Ibu pakai. Silakan enggak Bu? Ibu udah tahu, Ibu udah apa? Di sini boleh ya kan? Ya, ya. Di sini boleh ya. Di sini masih di mana? Di sini boleh. Di sini boleh. Di sini. Ada ada. Ada kan? Ada kan? Ini asli. Ada Bu ya? Nah, langsung bawa aja itu, langsung bawa aja. Timur ya. Baik Pak. Ya. Khusus yang 3 kilo dengan yang 5,5 ya. Mana sih penasaran? Ini bukan tulisan. Oh, logo. Ya. Pak, kalau yang asli timurnya itu Bu dari bawah. Bagaimana kalau yang palsu dari bawah ke bawah? Dari bawah ya. Pak, dipoto Pak, sebentar. Bapak Ibu mengapa? Pesan kami ini, kalau menurut Bapak, ya, izin Pak, Ya. kalau menurut Bapak, cara melihat tamu yang asli, Bapak jangan melihat. Kenapa? Dan apa? Gimana caranya? Bapak cukup dirawat, ya. Ketika Pak dirawat, ada nomor gol itu asli Pak. Silakan Pak, silakan beli Pak, ya. Jadi Pak, sifat yang asli yang menonjol. Asli menonjol. Bagaimana kamu oplosan? Yang pertama Bu, tamu ini Pak selalu berair, itu yang pertama Pak, ya. Jadi kalau ibu di rumah, tamu basah terus berair Pak. Kenapa Pak? Itu indikasi Pak ada tamu di oplos yang buat jadi, ya. Jadi gini Bu, 3 kilo Pak diambil, ya 3 kilo Pak, diambil 1 kilo dipindahkan ke yang 12 kilo Pak. Nah, yang 1 kilo ini mereka menggunakan air Pak, ya. Air Pak, sejelas Pak. Air dimasukkan ke sini Pak ya, itu hati ya. Ini semakin berair. Caranya gimana Ibu? Cara Ibu lihat tamu oplosan gampang Pak. Ketika ini habis, Bapak lepas regulator, Bapak jangan disulang dulu Pak, jangan disulang dulu. Bapak gini kan Pak, jangan gini Pak, Bapak jangan gini Pak, balikan. Bapak ambil ini Pak, ambil obeng ya, tes Pak. Bapak jangan gini, Bapak di sini Bu. Ketika gini kan Bu, ada air yang keluar Pak. Ini lalu tamu itu dioplos itu ya. Ketika diginikan ada air yang keluar Pak, itu lompat tamu itu dioplos bagian, ya. Ngeplos kalau ini kan asli ini kan. Akibatnya apa Pak? Regulator rusak. Ya. Kalau udah habis. Yang kedua Pak,
izin Bu, ketika pengisian diisian tanpa tahun ini nggak bocor sama sekali, alhamdulillah aman Pak. Nyampe Pak banyak yang bocor. Kenapa? Tahun ini lempar-lempar. Betul Pak ya? Iya. Ya. Izin Bu, ketika Bapak isi gas, langkah pertama jangan tabung langsung bawa ke dapur. Simpanlah tabung di luar sementara. Baru Ibu isi ulang gas nih. Jangan di dapur dulu, simpan di luar sementara. Ya, simpan di luar, jangan berhari-hari nanti hilang tabung. Bukan Pak, maksud kami gini, di saat isi gas, Ibu simpan sementara, Ibu ke kamar mandi, ambil satu gayung air, ya, gas air, kasih rinso berusaha, Ibu lihat apa yang Ibu lihat nih, siramkan pelan-pelan Bu, ya, Ibu lihat Pak, bila mana di sini ada gelembung, tandanya tabung itu Bocor. kalau sudah bocor Pak, jangan Ibu gunakan. Hentikan Pak, kembalikan ke penjualnya. Ini pesan kami. Pernah nggak Ibu selama ini Ibu isi gas baru, tes pakai Excel? Nggak pernah. Lakukan dari mulai sekarang ya. Kalau bocor, hentikan, kembalikan ke penjualnya. Segelnya sudah dibuka belum? Jangan dibuka dulu ya. Oh. Kalau Ibu kasih begini ya, kasih Pak begini, kasih tes pakai air, di sini bocor, Ibu tuh ke pangkalan. Nggak mau. Pak. Karena kenapa? Dibilang tabung bekas, kan gitu ya. Nah, yang terakhir tabung Pak izin. Bu, pernah nggak mengalami bocor begini? Izin apa ya? Pernah bocor begini Bu, kita begini. Pernah Bu? Pernah ya? Izin Bu. Ketika buka segel dan Ibu kayak tadi, apa tindakan kita? Satu, Ibu jangan kabur dari rumah, ya, dan bocor kayak tadi. Yang kedua Bu, jangan Ibu nyalakan lampu, ya, kalau bocor. Jangan langsung aku bawa keluar, lempar ke kali, ya kan? Ada kali kalau lempar ke kali, ya kan? Simpan di hutan, berjam-jam, sampai petik bunyi betul, ya kan? Tidak Ibu repot seperti itu. Cara mengatasi Pak bocor kayak tadi simpel. Ambil SPM, ambil obeng Pak, ambil Pak. Itu di sini kalau bocor begini ya, boleh begini kan kalau bocor begini. Insya Allah Pak. Setelah satu bocor, Ibu gini kan Pak, langsung mati sendiri. Insya Allah itu ya. Coba Ibu coba dulu, Nah. Coba. Ros, bukas. Ayo, Pak. Ganja. Si Ros kentut, Pak. Jadi kalau bocor Pak, ini hanya kalau begini kan langsung Pak pakai dengan sendirinya Insya Allah ya. Silakan Ibu gunakan kembali ya. Ayat bertanya Pak, ketika bocor didirikan, boleh nggak dipakai? Boleh Pak. Aman tidak? Aman. Udah, Insya Allah enggak. Izin Bu, saya kakek. Izin Pak ya, saya punya pakai dulu. Tentukan. Jangan takut diem di situ. Siap-siap lari, Kita duduk ke depan tadi. Itulah ngapa duduk depan kita ya, duduk belakang gitu. Izin Pak ini ya, seperti boleh. Insya Allah Pak tabung itu aman ya. Gak ada Bu, tabung itu benar. Betul ya, aman insya Allah ya. Nah, terpenting apa? Kami di sini Pak, kami ingin mengajak. Mulai saat ini kalau kemudian kalau Ibu pakai gas, pasang Pak regulator sendiri ke tabung dulu. Dan Ibu sendiri yang lepas regulator bisa tabung itu habis. Jangan tergantungan sama suami, bapak ya, kasihan bapakmu ya. Ada yang kemarin itu apa di dinas hari Sabtu, bapak itu mancing ya, bapak jalan di mancing Pak, gasnya habis, ditelepon Pak, di pangkulan sebentar ya kan, cuma apa? Cuma ganti kabelnya ya, gitu kan? Bu, jangan tergantungan sama bapak ya, Ibu sendiri yang pasang regulator. Ibu ini tahun 2025 nih, zaman sudah maju modern. Tolong Bu, mulai sekarang cintai bapak ya. Kami tanya, Bu, untuk ibu-ibu, ada nggak yang masih takut pasang apa ke tabung regulator? Ada nggak? Masih takut? Nah, ya, saya kasih tip. Cara Ibu berani, Ibu ya, cara
Aman kan? Jadi cara kita berani memasukkan di awal ibu berani pegang dulu Pak, insya Allah ya. Kalau berani pegang, berani memasukkan itu ilmunya. Paham ya? Bicara itu jangan berdebat. Ini maklum ya. Bagaimana cara pasang regulator yang aman yang benar? Banyak konsumen dipasang di kotak bunyi banyak, begitu kan? Dan sibuk masalah pakin itu banyak, masalah pakin kan? Itu bukan faktor masalah pakin itu. Tapi apa Pak? Di sini yang sudah kalah. Izin Pak, yang tidak boleh pasang regulator begini Pak, ini pegang kepalanya Pak, masukkan begini Bu, ya kan? Ketika masuk nih, jangan sekali-kali Pak pasang regulator apa itu tekan begini Pak, ini yang tidak boleh. Ibu hati-hati ya. Ini Pak yang kami hindari. Nah, mungkin ibu di rumah kalau pasang gimana Pak? Begini kan? Betul begini kan? Kalau setiap ibu ganti aku pasang begini Pak, ini yang ada di sini hati-hati, banyak yang bocor. Contohnya gini Pak Kuli, masukkan, tekan begini kan? Putar ke bawah. Ketika diputar, tangan diangkat, bunyi betul, gitu kan? Sibuk masalah pakin, betul ya? Berarti pakin satu bunyi, betul kan? Ya? Ganti pakin dua tetap bunyi, ya kan? Sampai di dapur Pak ada toples bekas. Betul? Bener banget. Congkel simpang gitu kan ya. Bu, Pak, kalau sudah 5 kali Pak ganti pakin dulu, bukan faktor masalah pakin. Apa faktornya Pak? Izin Bapak Ibu. Ini Pak yang sudah kali sini buat ya. Apa tindakan kita Pak demi keamanan Ibu? Kalau dipasang bunyi, pasang kalian Pak, lebih baik Bu, lepas Pak regulatornya, tolong Pak ganti yang baru Pak. Ya, ini pesan kami Bu, ya. Tapi apa yang kami sarankan dari dulu sampai sekarang tidak pernah dilakukan Pak. Sudah tahu dipasang bunyi Pak ya, bukan ganti regulator Pak. Apa tindakan kita? Satu, ambil karet gelajin itu yang masih karet kebawah ya kan? Nggak ada karet, ambil plastik kresek, masukkan baru begini betul kan? Ya. Ada dua Pak diikat supaya tak tahu regulator. Yang terakhir Pak, mengakibatkan kebakaran bukan kasih karet, bukan kasih pasukan kan apa? Ambil bata, batu sumber, Timpa. Ini yang paling bahaya buat hati ya. Ini Pak, ini yang sekarang ini tren Pak hati ya. Lagi booming seperti ini Pak ya. Ini mengakibatkan kebakaran dan sangat tinggi Pak ya. Nah, jadi gini Bu, ketika dipasang bunyi Pak, pesan kami apa? Tolong Bu, yang ibu pakai lepas Pak regulatornya, tolong ganti yang baru Pak. Ini pesan kami ya begitu. Dan seperti ini Bu, bagaimana Pak cara pasang regulator yang aman? Simple. Yang pertama pegang kepalanya ya, masukkan begini Pak. Ketika sudah masuk, cara menekan tekan begini Bu. Izin Pak tekan di sini. Tekan gini Pak, ini putar ke bawah. Ini cara pasang regulator yang aman. Ya, bukan begini Bu. Saya ulang kembali ya. Masukkan, tekan di sini, ini putar ke bawah kan. Ini cara pasang regulator Pak. Ini Bu, kita lepas tahu ya kan. Yang kedua nih, maaf Pak, saya punya koreksi. Ini udah sekarang begini Pak, nggak ada gas, itu kan aman. Bu, saya tanya, pernah nggak Pak, Bu, ketika masuk ini keras pernah nggak Bu? Nah, pernah. Sering Pak ya? Iya. Bu, kalau masuk keras, yang dipasang. Kenapa? Kalau masuk dipasang sakit ini pertama, ya, Pak Bu, ya. Jadi kalau masuk keras yang dipasang Bu, tapi ada 2 langkah itu lakukan. Ini kan masuk keras nih, ada 2 langkah. Yang pertama kanan kiri Pak, pegang di sini ujungnya. Yang kanan pegang belakang di sini Bu. Bagaimana kalau keras? Ibu goyangkan, goyang kanan, goyang kiri Pak, putar begini. Nah, enggak Pak. Jadi ilmunya Bu, kalau masuk keras apa? Digoyang ini semua masuk sama. Ini langkahnya ya, Pak Bu ya kan? Putar begini Pak, ke kanan, ke kiri, baru masukkan insya Allah itu Bapak. Praktekkan di rumah tahu. Nah, itu Bapak. Terpenting Pak, izin Bapak Ibu ya. Kenapa sekarang ini Pak banyak kebakaran yang terjadi Pak? Ibu hati-hati Pak. Yang menyebabkan kebakaran yang tinggi Pak itu bukan tabung Pak. Insya Allah tabung ini Pak dan bisa meledak Pak. Ini baca itu ya. Yang menyebabkan kebakaran itu ada 3 Pak. Yang pertama Bu, masalah kompor Pak. Kompor gimana Bu? Kompor yang makanya dinyalakan susah Pak. 1 kali, 2 kali ya. Berkali-kali nggak nyala. Ibu gunakan pakai begini Pak. Baru masak nih. Ini Pak berbahaya ya. Atau ibu keluar rumah Pak, ambil lidi. Nah ini Bu, dimasak dulu
nih. Yang mana Pak? Izin Pak. Salah sudah. Mainkan yang ini Bu, putarkan yang ini. Nah, ya. Boleh kiri, kanan Pak. Ini solusinya Bu ya. Sini Pak nih. Mainkan Bu. Ke kiri ke kanan ya. Kompor bagus lagi Pak. Ya. Ini solusinya. Paham Bu? Paham. Betul solusinya kan? Ya. Jadi kalau tulis Pak nih, ini tulis kan? Itu jangan kita twist. Ambil apa? Tarik ke depan, angkat sedikit, masuk ke kanan, seperti sedikit. Nah, biru kan? Ini Pak solusinya. Ya. Insya Allah kompor bagus lagi Pak. Baru ya. Ada yang coba ke depan. Ada yang coba ke depan. Ibu ke depan, mau ke sini Bu. Ke depan. Ke depan Bu, silakan. Ke depan. Ya. Nampak di rumah kompor boros kuning semua dong. Yang ada Pak nih. Allah sambil ngintip betul, Kos. Boleh. Nah, betul kan? Ini solusinya Pak. Ya kan ya. Gampang kan? Selamat, Kos. Jadi Bu, pertama Ibu lihat dulu ini. Di mana posisinya Pak? Kalau di sini Ibu putarkan ke kanan Pak. Kalau ke kanan kuning arahkan ke kiri Bu. Selesai sudah. Ya. Jangan bisa Pak. Itu udah harus ngomongin apa? Bravo, ya kan? Menjual kompor tak pernah bilang kan gitu ya. Ya. Nah, ini Pak. Yang terakhir masalah kompor hati-hati. Ini Ibu terlibatkan di kebakaran Pak. Ketika Ibu masak nih, dimatikan Pak, dimatikan. Di sini ada bunyi tempat gelap-gelap, Ibu hati-hati. Pernah nggak Bu? Pernah nggak Pak? Pernah. Ibu lihat nih, Ibu kan masak ya, masak kan? Dimatikan Pak, dimatikan. Di sini bunyi gelap. Pernah belum Pak? Pernah. Pernah kan? Maaf. Jangan Ibu pas akan dipakai Pak. Ini mengakibatkan Pak kebakaran gas kaki Ibu hati-hati. Ya, hati-hati Pak. Ya. Kenapa? Ibu lihat nih, Ibu lihat nih. Ibu kan masak ya, masak ya. Habis masak, Ibu matikan. Di sini bunyi Blep. blep kan? Secara penglihatan kita Bapak Ibu, ini kan mati kompornya betul Pak, mati. Tapi izin Pak, kompor nggak mati. Ternyata Pak, api disimpan di sini buat ini. Apa? Api di sini Pak, di sini kan? Di sini Bu nih. Kemana bisa kita tarik Bu? Ke pipa, ke selang, ke tabung. Itu berbahaya Bu. Ya. Yang kami takutkan Ibu mati, izin Pak. Kenapa di sini Bu tabung ada warna merah Pak? Ini peringatan LPG Pak. Kalau api masuk ke tabung, izin Bu. Ini Pak jadi warna hitam. Dentuman pas ini belum masuk di sini Pak. Juga api di rumah itu berbahaya. Ya. Jadi Bu, kalau di rumah kompor bunyi belum? Yang Ibu ganti apa? Bukan di servis Pak. Jangan yang biru, ya. Sangat mudah. Yang Ibu ganti adalah izin Pak. Beli ke toko baterainya Pak. Ini kunci bunyi belum, ya. Ganti Bu, ya. Yang lama ambil, yang baru pasangan Pak. Insya Allah kompor jadi bagus lagi Pak, ya. Ini kondisinya. Ibu lihat, ini bagus kan? Betul Bu. Saya pasang yang ini Pak. Ibu lihat ya, pipa ini Pak. Ya saya pasang yang ini ya, ini Pak. Saya pasang yang ini lihat ya. Dan ini Bu, Ibu lihat seperti itu. Nah betul kan? Ya. Ibu ganti apa? Bukan kompornya Pak. Ambil ini yang lama Bu, beli yang baru pasangan insya Allah Pak. Kompor jadi bagus lagi. Itu solusinya ya. Sekarang masih bunyi belum Pak. Bu, kenapa ini cepat rusak? Kenapa cepat keropos seperti ini Pak? Ini jarang kita pernah cuci betul kan? Jarang dirawat kan? Maaf Bu, sesibuk apapun kita membuat aktivitas, ketika pulang ke rumah sebatang waktu Pak, 5 menit, ambil baterainya, cuci pakai air sabun Pak, ya begitu. Assalamualaikum Bu. Yang kedua Bapak, ini Pak yang ini Bu, ini ya, kecil Pak ini Bu. Ini awalnya Pak, awalnya hitam begini Bu, awalnya hitam begini. Kenapa jadi kuning begini Pak? Cara mengembalikan kuning gampang Bu, beli cuka makan. Ibu tahu cuka? Tahu cuka kan? Nah, jadi nanti siang, ya nanti siang Bu. Kalau Ibu siang ini istirahat, makan bakso, ada cuka Ibu ambil maksudnya. Ekstrim sekali. Ambil piringnya Bu, ya. Ambil piringnya Pak, simpan ininya, Ibu rendam dengan air cuka. Insya Allah akan bagus ya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua Pak, kebakaran gas, masalah selang Bu, hati-hati Pak. Ini selang ya. Kenapa selang Bu? Selang ini Pak sebagai jembatan penghubung gas Bu dari tabung ke kompor, hati-hati Pak ya. Kita bertahun-tahun pakai gas Pak. Sampai sekarang tidak pernah Ibu lihat di selang. Izin Pak. Cara Ibu cek selang bukan Ibu lihat di sini Pak, ini enggak nampak. Yang paling bahaya Bu di mana? Di sini Pak, ini yang bahaya di belakang.
tuh gelembung Pak ya. Izin Pak, berbahaya tuh. Ibu lepas selangnya, tolong ganti Selang. yang baru. Ini pesan kami Pak ya. Jangan selang dipotong, hati-hati ya. Ini kerangka Bapak begitu kan? Kerangka suami begitu kan? Di sini bagus Pak. Cuma di sini lepas selangnya, ambil pisau yang dia, kan? Dipotong Pak, masukkan kembali betul kan? Ini yang tidak boleh ya. Selang gas Pak, jangan dipotong Pak ya. Ganti yang baru. Ibu, berapa tahun Pak kita ganti selang? Bu, selang ini Pak jangan seumur hidup ya, jangan Bu ya. Ada orang begini Pak, masih bujangan, masih bujangan Pak. Sampai sekarang punya anak dua belum pernah jadi selang. Ada yang begitu Pak. Ada itu. Ibu maaf Pak. Bu, cara jadi selang berapa tahun Pak? Sampai 5 tahun Pak. Itu batas maksimal ya. 5 tahun Bu, ganti yang baru Pak. Ini pesan kami ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu maaf penyampaian kami Pak, yang menyebabkan ledakan rumah itu hancur Pak, kita meninggal dunia apa? Terkait masalah regulator buah hati Pak. Ini Ibu merujuk Pak kebakaran selama ini buah hati ya. Kenapa regulator Pak? Ini Ibu sebagai jantungnya dari LPG. Ibu maaf Pak, bila mana Bapak Ibu pergi keluar kota, contohnya Bapak pergi ke Pontianak, ke Singkawang kan kemana lah? Kan di rumah kosong betul Bu, rumah kosong kan? Pak, kalau Bapak meninggalkan rumah, izin Bu, jangan dimonkan Pak, jangan dilepas begini Bu, jangan dilepas. Bagaimana amannya? Matikan setengah Pak, insya Allah ini aman. Matikan setengah, silakan keluar kota Pak. Pulang keluar kota gimana? Ibu kalau masak kembalikan Pak, insya Allah ini amannya. Pernah nggak Ibu, Bapak pergi keluar kota Pak, matikan setengah? Nah, di full malah dia. Begini kan? Iya. Begini ya? Begini Pak ya? Begini kan? Iya, dicabut malah, Pak. Iya. Izin Bapak Ibu maaf Pak, bukan kami melarang Pak. Kalau jangan sekali-kali Bapak Ibu melepas Pak regulator, bisa nanti masalah isinya Pak, hati-hati Pak ya. Yang kami takutkan begini Pak, ketika melepas begini, tiba-tiba sini ada kotoran Pak, kotoran masuk ke sini, ada ke sini Pak. Yang kami takutkan ketika dibuka, tiba-tiba Pak gas keluar seperti ini, Pak kan? Jadi gini kan? Hati-hati ya. Pesan kami Pak, jangan Ibu dilepas Pak, matikan setengah, itu lebih aman. Kenapa? Pesan Pak, matikan setengah Bu. Maaf Bu, setengah lebih enak dibandingkan dengan cabut. Ini pesan kami. Betul Pak ya? Betul kan? Setengah lebih enak. Ini 3 fungsi Bu. Kalau ke bawah Pak, ini aktif gasnya ya. Kalau setengah mematikan aliran gas. Kalau ke atas melepas penggantian tabung, ini fungsinya. Kita buktikan Bu ke tempat sini Bu, ke sini. Pokoknya Ros jadi eksperimen hari ini. Ros. Tenang Ros, dapat tabung gas nanti. Nyala kan? Matikan setengah dulu. Matikan setengah. Matikan setengah. Ke sini Bu, ke sini. Matikan setengah. Kurang situ lagi. Nah, setengah. sudah Bu. Sudah Bu ya. Dua kompornya. Nyala nggak Bu? Nyala nggak? Nyala nggak? Mati kan? Ibu keluar kota. Di mana amannya? Kita buktikan. Ibu lepas selangnya. Cabut selangnya. Cabut selangnya. Cabut selangnya. Tarik selangnya. Tarik selangnya. Tarik bawah. Tarik bawah. Tak lepas. Izin. Nyala ke sini. Tak apa nih. Bismillah, Ros. Bismillah, Ros. Bismillah, Ros. Ini aman ya. Jadi kalau ibu keluar kota, ini boleh lakukan Pak. Matikan setengah, insya Allah aman. Ya, ini boleh lakukan. Ini Pak, sudah pasti tabungan, masih kuat Bu. Ini pesan kami Pak. Jangan begini ya, hati-hati Pak. Cukup matikan setengah, ini kunci aman. Paham Ibu ya? Nah, gitu kan. Nah, terpenting Pak, izin Ibu maaf. Kenapa di sini Pak, kami Pak bawa macam-macam regulator kan? Ini pertanyaan konsumen Pak ya, mungkin diri kita Pak ya, bertanya Pak, sebetulnya bagaimana sih cara membeli regulator aman? Izin Bu, Bapak Ibu tidak pernah menggunakan regulator Pak. Semua Pak regulator itu aman, baik dan bagus ya. Yang membedakan Pak regulator ada 2 macam. Satu Bu, ada regulator yang manual. Yang kedua Pak, ada regulator yang otomatis Pak. Ini perbandingan untuk regulator. Contohnya Bu yang begini Pak, ini aman, silakan gunakan Bu. Yang kedua, ada yang begini di rumah Bu? Ada. Ada yang begini Pak? Ada. Startup bagus Pak, masukkan kota begini kan? Ibu keluar kota gimana? Ibu jangan pas ini aja Pak, kita seperti ini Pak, insya Allah ini aman ya. Pulang keluar kota gimana? Ibu kembalikan seperti ini, insya Allah ini aman ya Pak ya. Ini pesan kami Pak. Dan terkait regulator Bu izin,
Ada nggak Pak ini di rumah Bu? Ada. Ada gini Pak? Ada. Nah, Bu, maaf ya. Hati-hati Pak menggunakan yang begini. Oh, ya. ada. Hati-hati Bu. Ya. Ada. Nah, kenapa hati-hati Pak? Izin Pak. Ini nggak bahaya, nggak bahaya Pak. Tapi ini regulator yang tergolong kompresor. Semakin Bapak putar, semakin kencang betul. Izin Bu. Ini Pak, jangan digunakan di kompor portable begini pun tidak boleh. Oh ya. iya. Ini Bapak khusus digunakan untuk kompor yang bulat. Ya aku sedikit tahu. Iya. Nah, ini Pak regulatornya Bu. Ini regulatornya ya. Jangan gunakan di sini Pak ya. Hati-hati Bu. Pernah dia Bu lihat jual-jual gorengan kan? Orang makan betul pakai begini kan? Itu anjurannya Bu. Ya. Di rumah pakai begini Pak, jangan gunakan yang ini. Gunakan Pak regulator yang di sini boleh silakan Pak. Ya gitu. Boleh nggak digunakan? Boleh. Aman tidak? Aman. Pak, bila mana Bapak Ibu di rumah ada yang menggunakan kategori yang tetap yang begini, semacam begini Bu. Ini Pak regulator nih yang tergolong yang sistem kerjanya masih manual. Satu, Ibu keluar kota wajib matikan setengah. Yang kedua Bu, kalau pakai yang manual Pak, ketika masak, yang pertama nyalakan di kompor, yang kedua Bu, kalau pakai yang manual Pak, selesai masak, Ibu jangan matikan di kompor. Di mana matikannya? Izin Bu, Ibu lihat, matikan di sini setengah Pak, matikan di sini setengah, ya. Ketika mati, baru Ibu klik kompornya Pak. Insya Allah ini caranya. Nah, gimana kalau masak? Ibu kembalikan lagi ya, klik lagi ya, baru nyalakan lagi begini Bu, ya kan? Selesai masak nih, jangan matikan di sini, matikan setengah sini Bu, matikan sini setengah. Ketika mati, klik kompornya. Insya Allah ini caranya. Pernah nggak Ibu selama ini kalau masak nyala Langsung matiin. Langsung mati. Nah, kami tanya, selama ini Ibu kalau masak nyalakan di mana pertama? Di sini kan, betul kan? Kita masak nih. Selesai masak Ibu matikan di mana? Di kompor. Di sini betul Pak? Maaf Pak. Kalau menggunakan yang manual, nyalakan di kompor itu, habis masak nih matikan di kompor Pak. Ini Ibu sama halnya menyimpan bahaya Ibu harus hati-hati, harus tahu. Kok bahaya? Saya praktekkan. Ibu lihat. Ibu ke dapur kan, mau menggoreng. Ini wajannya kan? Nih, gini Bu. Simpan di sini. Ini kan? Kalau Ibu nyalakan kompor begini. Nah, ketika Ibu klik kompor, yang nyalanya apa di sini Pak? Yang nyalanya apa di sini? Yang nyalanya apa Bu? Ibu kan ke dapur, mau menggoreng kan? Simpan wajannya. Ibu nyalakan begini. Nah, ketika Ibu klik kompor, yang nyalanya apa di sini Bu? Yang nyalanya apa? Yang lihat saya kulit kompor Bu. Yang nyalanya apa sini Bu? Yang nyalanya apa? Api. Api yang nyala kan? Kompornya nyala. Bapak ini menggoreng, Ibu menggoreng. Ketika selesai masak Ibu matikan di sini. Yang mati apanya Bu? Api.